Indonesia memiliki sistem pertahanan udara canggih yang dapat dibandingkan dengan teknologi seperti Iron Dome milik Israel. Iron Dome dikenal sebagai sistem pertahanan berbentuk kubah besi yang mampu melindungi wilayah Israel dari serangan roket. Sistem ini memanfaatkan radar dan peluncur rudal untuk mendeteksi, melacak, serta menghancurkan ancaman udara seperti roket dan drone. Keunggulan teknologi ini telah diakui dunia karena berhasil meminimalkan kerusakan selama konflik militer. Indonesia juga memiliki sistem serupa yang disebut NASAMS atau National Advanced Surface-to-Air Missile System, hasil kerjasama dengan Kongsberg Defence Aerospace dari Norwegia. Sistem NASAMS ditempatkan di Teluk Naga, Tangerang, Banten, dan berada di bawah pengendalian TNI Angkatan Udara. NASAMS berfungsi sebagai sistem pertahanan udara yang dirancang untuk melindungi Jakarta dan aset strategis lainnya dari ancaman udara, seperti pesawat tempur, helikopter, rudal jelajah, dan drone atau UAV. NASAMS terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu radar, peluncur rudal, dan pos komando yang mampu mendeteksi serta menghancurkan ancaman dalam jarak tembak 50 hingga 70 km. Rudal yang digunakan pada sistem NASAMS adalah Advanced Medium Range Air-to-Air Missile atau AMRAAM. Sistem ini tidak hanya diterapkan di Indonesia tetapi juga digunakan oleh negara lain, termasuk Amerika Serikat yang menggunakannya untuk melindungi aset vital seperti Gedung Putih di Washington DC. Dalam pengembangannya, TNI Angkatan Udara terus meningkatkan infrastruktur dan fokus pada taktik penggunaan sistem ini. Selain itu, rencana jangka panjang mencakup keinginan untuk memiliki sistem pertahanan udara jarak jauh guna memastikan keamanan yang lebih maksimal. NASAMS adalah sebuah sistem pertahanan udara terintegrasi yang menggunakan rudal sebagai sarana penghancur sasaran di udara, dengan dukungan radar dan Kemenpos sebagai sarana deteksi dan eksekusi target. Kemampuan NASAMS mengeliminasi sasaran di udara meliputi cruise missile, air-to-ground missile, fighter bomber, unmanned aerial vehicle, dan helikopter. Kemampuan ini sudah banyak terbukti dan teruji di beberapa medan pertempuran dan digunakan oleh beberapa negara di dunia. NASAMS didesain untuk memberikan perlindungan terhadap aset penting dan objek vital bernilai strategis dari serangan udara. NASAMS juga dilengkapi dengan kemampuan deteksi, identifikasi dan tracking terhadap target serta kemampuan mendeteksi adanya jammer yang dapat mengganggu operasional sistem NASAMS. Secara garis besar, NASAMS terdiri atas radar, rudal dengan peluncurnya, Kemenpos, dan sarana komunikasi. Rudal yang digunakan oleh sistem NASAMS adalah AMRAAM atau Advanced Medium Range Air-to-Air Missile yang telah terbukti andal dalam berbagai operasi militer di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa spesifikasi dan kecanggihan rudal ini. AMRAAM atau Advanced Medium Range Air-to-Air Missile memiliki jangkauan hingga 50-70 km, cukup untuk mengamankan wilayah udara strategis seperti Jakarta dari ancaman serangan udara. Rudal ini memiliki kecepatan supersonik, memungkinkan reaksi cepat untuk menghancurkan target sebelum mencapai area yang dilindungi. AMRAAM dilengkapi dengan radar aktif pada rudal itu sendiri, yang memungkinkannya untuk melacak target secara mandiri setelah diluncurkan. Hal ini dikenal sebagai kemampuan fire and forget, di mana rudal dapat mencari dan menghancurkan target tanpa memerlukan panduan terus-menerus dari sistem peluncur. NASAMS mampu meluncurkan rudal untuk menargetkan beberapa ancaman sekaligus, baik berupa pesawat tempur, rudal jelajah, maupun drone. Sistem radar NASAMS yang terintegrasi dengan rudal AMRAAM memiliki kemampuan mendeteksi ancaman dari berbagai sudut, bahkan di kondisi medan tempur yang kompleks. Radar ini mampu melacak lebih dari 72 target secara bersamaan dalam radius yang luas. Rudal AMRAAM dirancang untuk memberikan presisi tinggi, memastikan bahwa ancaman dapat dinetralisir dengan efisiensi maksimal. Sistem NASAMS dan rudal AMRAAM dirancang untuk dapat ditempatkan di berbagai lokasi, termasuk wilayah perkotaan, area terbuka, atau lokasi strategis lainnya. AMRAAM tidak hanya digunakan pada NASAMS, tetapi juga dapat dipasang pada berbagai platform lain, termasuk jet tempur dan sistem peluncur darat lainnya. AMRAAM terus ditingkatkan dalam berbagai versi. Versi terbaru, seperti AMRAAM Air atau Extended Range, memiliki jangkauan dan performa yang lebih besar dibandingkan model sebelumnya, menjadikannya rudal serbaguna untuk berbagai kebutuhan operasi. Sistem ini dirancang untuk melindungi wilayah strategis dari ancaman seperti pesawat tempur yang memasuki wilayah udara tanpa izin, rudal balistik atau jelajah yang mengarah ke objek vital. Dengan keunggulan-keunggulan ini, NASAMS dan rudal AMRAAM menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia.
Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam melindungi wilayahnya dari ancaman udara modern. NASAMS menjadi model penerapan pertama penggunaan rudal AIM-120 AMRAAM dari darat. NASAMS 2 merupakan varian lanjut yang mampu menggunakan Link 16 dan telah beroperasi semenjak tahun 2007. Hingga 2022, NASAMS 3 merupakan varian mutakhir. Mulai digunakan aktif pada tahun 2019, dengan kemampuan dapat menembakkan rudal IM-9X Sidewinder, Iris Tesal, AMRAAM-R, serta memperkenalkan peluncur fleksibel yang dapat diangkut melalui jalur udara. NASAMS telah memiliki interoperabilitas dengan sistem pertahanan udara dengan jangkauan lebih jauh layaknya MIM-104 Patriot. Sistem penembakan NASAMS terdiri dari satu peleton berjumlah 22 prajurit, dilengkapi pusat kendali penembakan, radar 3 dimensi, serta 3 peluncur rudal mobil. NASAMS merupakan kombinasi dari radar 3D AN TPQ-36A atau AN MPQ-64 dengan rudal AIM-120 AMRAAM. Rudal AMRAAM menggunakan aktive radar homing, artinya panduan radar eksternal tidak lagi diperlukan ketika target yang datang, karena telah terpindai penjejak internal rudal AMRAAM. Sistem ini memberi kesempatan bagi radar untuk terus-menerus memindai udara sambil berbagi beban dengan penjejak internal rudal dalam menghadapi berbagai ancaman. NASAMS lebih berfungsi sebagai pelapis sistem pertahanan yang luas karena mudah diintegrasikan lewat radio data link. NASAMS yang mobile untuk mengcover wilayah lembah yang tidak terjangkau dengan baik oleh radar utama. NASAMS menghadirkan gambar udara real-time yang dapat dibagikan dengan sistem lainnya. Kelebihan lain dari NASAMS, rudal ini dapat diluncurkan meski radarnya telah dihancurkan musuh, karena NASAMS juga menggunakan sumber data eksternal untuk mengunci atau melacak posisi target. Sistem ini mengintegrasikan radar pertahanan udara MPQ-64 Sentinel buatan AS dan rudal AIM-120 AMRAAM dengan sistem manajemen pertempuran C4I yang dikembangkan secara asli yang disebut FDC, kependekan dari Fire Distribution Center. FDC yang terhubung ke radar MPQ-64 membentuk sebuah Acquisition Radar and Control System atau ARCS. Rudalnya memiliki jangkauan horizontal hingga 25 km, sumber lain menyebutkan kisaran lebih dari 15 km, tetapi ini tergantung pada versi rudal yang digunakan. Perhatikan bahwa jarak untuk AM diperkirakan untuk pertemuan langsung pesawat yang bergerak cepat di ketinggian, dan jarak tersebut secara signifikan menjadi lebih pendek ketika rudal yang sama diluncurkan dari platform darat yang tidak bergerak. Dimensi lebih lanjut untuk sistem rudal darat yang diluncurkan adalah jangkauan ketinggian maksimumnya, yang menurut aturan praktis adalah sepertiga dari jangkauan horizontal maksimumnya. Keberadaan sistem NASAMS yang mengandalkan rudal AMRAAM merupakan langkah awal dalam pengembangan sistem pertahanan udara yang lebih komprehensif. TNI Angkatan Udara, sebagai garda terdepan pertahanan udara Indonesia, terus merencanakan peningkatan teknologi dan kemampuan sistem ini untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. TNI Angkatan Udara telah mengungkapkan rencana untuk melengkapi sistem pertahanan udara dengan rudal jarak jauh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapisan perlindungan berlapis atau multi-layer defense system. Jika NASAMS saat ini efektif pada jarak menengah, maka sistem jarak jauh akan mampu menghadapi ancaman dari luar wilayah teritorial Indonesia, seperti rudal balistik antar benua atau serangan udara skala besar. Indonesia sudah mengintegrasikan NASAMS ke dalam sistem pertahanan terpadu nasional. Sistem ini akan memanfaatkan jaringan radar dan teknologi komunikasi canggih untuk menyinkronkan berbagai unit pertahanan udara. Dengan integrasi ini, deteksi dan respons terhadap ancaman dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Dengan mengandalkan NASAMS dan rudal AMRAAM, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk membangun sistem pertahanan udara modern. Kombinasi teknologi canggih, rencana pengembangan jangka panjang, dan kerjasama internasional memastikan Indonesia memiliki kemampuan untuk melindungi wilayah udaranya dari berbagai ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.